sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti thahirin wa thayyibin syai'ulillahi lahumul fatah. Waliman nawaina waliman nawaina wa khususan li walidaina wa walidina waliman lahu haqqun alaina wa jami'il muhsinin halimi syai'ulillahi lahumul fatah. Walimusanni bihadzal kitab syai'ulillahi lahul fatah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab wujubi shaumi Ramadan. Ini bab yang menjelaskan tentang wajib puasa Ramadan wa bayanu fadli siyam, dan yang menjelaskan tentang keutamaan berpuasa wa ma ta'allaqu bihi, dan apa yang berkaitan dengannya. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang yang sebelum kalian, ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah yang Ta'ala yang mengatakan, syahr ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan daripada petunjuk, wal furqan, dan pemisah. Faman syahida minkum asy-syahr, maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian akan bulan tersebut, falyasum, maka berpuasalah. Wa man kana maridan, dan barang siapa yang sakit. Sakit ini adalah sakit yang bisa membahayakannya atau bisa memudaratkannya apabila ia berpuasa, atau ala safarin, atau dalam keadaan musafir. Musafirnya itu juga dalam perjalanan yang jauh. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka ibadah ia, maka wajib ia menggantinya pada hari yang lain. Wa an Abi Hurairah, hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, jadi tingkatan-tingkatan orang yang menghafal hadis itu nanti ada 4. Yang pertama itu adalah namanya muhaddits. Muhaddits itu adalah man hafiza katsiran min al-ahadits wa alima adalat ar-rijal, orang yang menghafal banyak daripada hadis dan mengetahui sifat dan celah-celah para perawi. Yang kedua itu nanti namanya hafiz. Hafiz itu adalah orang yang menghafal 100.000 hadis secara bersanad. Yang ketiga itu ada namanya hujjah. Hujjah itu adalah orang yang menghafal 300.000 hadis secara bersanad. Yang keempat itu nanti namanya hakim. Hakim itu adalah orang yang menguasai sunnah. Kenapa mengatakan sunnah bukan mengatakan hadis? Karena hadis sunnah itu adalah umum dibanding hadis. Kalau hadis itu khusus dengan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kelakuan beliau. Nah, akan tetapi Abu Hurairah ini hanya termasuk dari kategori muhaddits saja, yaitu man hafiza katsiran min al-hadits, orang yang banyak meriwayatkan hadis dari kalangan sahabat. Makanya Abu Hurairah ini juga termasuk daripada mukhtirina min as-sahabah, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan sahabat. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan sahabat ini nanti ada 7. Yang pertama yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah beliau ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebanyak 5.000 hadis. Sebanyak 5.000 hadis. Dan hidup bersama Rasulullah SAW selama 5 tahun. Yang kedua itu adalah Abdullah bin Umar. Yang ketiga itu adalah Anas bin Malik. Yang keempat itu adalah Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah. Yang kelima itu adalah Jabir bin Abdullah. Yang keenam itu adalah Abdullah bin Abbas. Yang ketujuh itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini adalah merupakan hadis kursi. Beda hadis kursi dengan Al-Qur'an. Kalau hadis kursi itu adalah makna dan lafaznya itu, maknanya itu
dari Allah, tapi lafaznya itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran itu adalah makna dan lafaznya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu amali bani Adam, setiap amal manusia itu lahu untuk dirinya sendiri, illa siyama, kecuali berpuasa. Fa innahu li, maka sungguhnya puasa itu li untukku, wa ana ajzibi, dan saya sendiri akan membalasnya. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yawmu shaumi ahadikum, maka jika ada satu hari salah seorang kalian itu berpuasa, wala yarfut, maka janganlah ia berkata keji, wala yasfabu, dan jangan berbuat keributan. Fa in sabahu an, maka jika ada seorang yang mencaci makinya, au qatalahu, atau mengajaknya berkelahi, falyaqul, maka katakanlah inni shaim, sungguhnya saya ini sedang berpuasa. Dia mengatakan inni shaim sebanyak 2 atau 3 kali dengan lisannya ataupun hatinya. Kenapa kita mengatakan inni shaim? Karena kalau kita berkelahi atau membalasnya dengan mencaci makinya, itu nanti pahala puasa kita akan batal. Jadi pahala puasanya akan batal, tapi puasanya itu tetap sah. Jadi nanti ada puasa yang sah dan mendapatkan pahala, yaitu orang-orang yang menahan dirinya dari makan dan minum, dan dari yang membatalkan puasa, dan mencegah dirinya dari kemaksiatan dalam berkata. Dan juga nanti ada orang yang puasanya itu batal tapi dia mendapatkan pahala, yaitu perempuan yang haid pada siang harinya. Dan ada orang yang puasanya batal sekaligus pahalanya itu sia-sia, yaitu orang-orang yang makan pada siang harinya, makan dan minum pada siang harinya. Dan juga ada orang yang puasanya itu muhbitat, atau puasanya itu sah tapi pahalanya itu sia-sia, yaitu orang yang berpuasa tapi tidak bisa menjaga lisannya, seperti bergibah atau berbohong pada bulan puasa. Walladzi nafsu Muhammadin, demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi berada di tangannya, taqulu famis shaim, sungguh bau mulut orang yang berpuasa, atyabu indallahi, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala, min rihil misk, daripada bau kasturi. Lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa itu juga ada 2 farhatani, 2 kegembiraan. Ya pertama, keduanya itu berbahagia. Idza aftara, apabila ia berbuka, fariha, ia gembira. Wa idza laqiya rabbahu, dan apabila ia bertemu dengan Tuhannya, fariha bisawmi, ia gembira dengan pahala puasanya. Muttafaqun alaihi, ittifaq, sepakat Bukhari Muslim. Wa hadza lafzu riwayat Bukhari, dan ini adalah lafaz riwayat Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lahu, dan pada suatu riwayat yang lainnya, yatruku ta'amahu wa syarabahu, yang meninggalkan makannya dan minumnya, wa syahwatahu, dan syahwatnya, min ajli, untukku. Asyamu, puasa itu, li, benar-benar untukku, wa ana azibi, dan saya sendiri yang akan membalasnya. Wal hasanatu, dan setiap kebaikan itu bi asyri amsalia, bernilai 10 balasannya. Wa fi riwayat Muslim, dan pada suatu riwayat Muslim, kullu amali bani Adam, setiap amal manusia itu yudha'afu, berlipat ganda. Al hasanatu, setiap kebaikan itu bi asyri amsalia, bernilai 10 ganjarannya, ila 700 dhifin, sampai 700 lipat ganda. Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, illa shauma, kecuali puasa. Puasa itu tidak ada orang yang tahu berapa ganjaran orang yang berpuasa, saking besarnya. Sampai-sampai malaikat raqib dan atid pun tidak tahu berapa ganjarannya, dan hanya Allah yang tahu. Fa innahu lima, sungguhnya puasa itu li, untukku, wa ana azibi, dan saya akan membalasnya. Yada'u syahwatu, yang meninggalkan syahwatnya, wa ta'amu, dan makannya, min ajli, karena aku. Isa ini bagi orang yang berpuasa itu farhatani, ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan ketika ia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kegembiraan ketika ia bertemu dengan Tuhannya. Wala qulubu bi, dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu, atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah,
min rihil misk, daripada bau kasturi. Sekian dari saya. Hadallahu wa iyyakum ila ahsanis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi wa bi barakatihi wa bi fid dunya wal akhirah. Amin. Babun nafaqati 'ala al-'iyali. Bab yang menerangkan menjelaskan tentang nafkah kepada keluarga. Jadi kata-kataan nafkah itu secara imunahu itu berbaris bawah karena mudhaf, dan kalimat babu itu menjadi mudhafullah, di mana itu disebut sebagai idafah. Idafah itu nanti dalam imunahu dibagi menjadi 4 bagian. Pertama idafah al-lamiyah, idafah tasybiyah, idafah dzarfiyah, kemudian idafah tasybiyah dan idafah bayaniyah. Nah, pada kata-kata babun nafaqati ini mengandung huruf jar yang dibuang ataupun yang tidak dinampakkan, yaitu fi ataupun an. Jadi takdirannya itu babun fin nafaqati ataupun babun anin nafaqati 'alal iyali, bab yang menjelaskan tentang nafkah kepada keluarga. Jadi di sini babnya itu idafah dzarfiyah, di mana idafah dzarfiyah itu nanti dibagi menjadi 2, yaitu idafah dzarfiyah majaziyah, idafah dzarfiyah hakikiyah. Yang mana idafah dzarfiyah majaziyah itu nanti contohnya ada pada kalimat fi Rasulillah, yaitu pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan adalah bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teladan baik yang diikuti. Maksudnya fi Rasulullah itu bukan badan Rasulullah, tapi yaitu aqwaluhu wa af'aluhu sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu semua yang berasal Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari perkataan ataupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban bagi seorang ayah itu memberikan rezeki atau memberikan makanan dan pakaian pada para ibu dengan cara baik. Pada lafaz rizquhunna itu ditafsirkan dengan it'amul walidah, maksudnya itu memberikan makanan kepada orang tua yang perempuan, yaitu ibu. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan berikan mereka para ibu itu pakaian alal irdai idza kunna mutalliqatin, yaitu atas ganjaran karena mereka para ibu tersebut telah menyusui, sekalipun mereka para ibu itu telah ditolak, tapi tetap bagi seorang suami walaupun telah menolak, misalnya menolak istrinya, itu berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, baik dari kepada ibunya ataupun kepada anak-anaknya. Bil ma'ruf itu bil qadri taqatihi, dengan seukuran kemampuannya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, liunfiq du sa'atin min sa'atihi, hendaklah menafkahi atau memberikan nafkah oleh orang yang mampu dari kemampuannya, wa man qudira alaihi rizquhu, dan barang siapa yang disempitkan atasnya rezekinya. Qudira ini bermakna dunia, yaitu yang disempitkan. Falyunfiq mimma atahu Allah, maka hendaklah yaitu bernafkah daripada harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani satu jiwa melainkan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dengan sebenarnya. Maksudnya itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban kepada satu jiwa yang dimana beban tersebut di luar kendali, di luar kemampuan satu jiwa tersebut. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu, dan apa saja yang kalian infakkan ataupun yang kalian jadikan sebagai nafkah, maka Allah Subhanahu wa
di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai nafkah ataupun sebagai lainnya, itu Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Jadi kita jangan ragu-ragu untuk mengeluarkan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan membantunya dengan sebaik gantian. Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu dengan hamba-hambanya. Pada firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza ahadallahu 'abdan ibtalahu," maka syarat daripada menjadi seorang hamba itu harus memikul beban yang didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang mengatakan al-ajru biqadri masyaqqah, itu pahala ataupun ganjaran itu sesuai ukuran kesusahan. Maka apabila seorang itu semakin sulit yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak pula ganjaran pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau nafkahkan ataupun berikan sebagai nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan satu dinar yang engkau nafkahkan pada satu budak untuk dimerdekakan, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, dan satu dinar yang engkau sedekahkan ataupun berikan sebagai sedekah dengan satu dinar tersebut kepada orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan satu dinar yang engkau berikan sebagai nafkah kepada keluargamu, a'dhamuha ajrun alladhi anfaqtahu ala ahlika, maka yang paling besar ganjarannya, yang paling besar pahalanya yaitu alladhi anfaqtahu ala ahlika, itu nafkah yang kau berikan kepada keluargamu. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis dari Abu Hurairah ini menerangkan bahwasanya satu dinar saja yang kita nafkahkan kepada keluarga kita itu lebih besar ganjarannya dibandingkan kita menafkahkan kepada selain keluarga. Kalau di hadis ini diterangkan bahwa satu dinar yang kita nafkahkan fisabilillah, maka kalau dibandingkan dengan satu dinar yang kita berikan kepada keluarga itu lebih a'dhamuha ajran, itu yang kita nafkahkan kepada keluarga kita. Di sini dibandingkan juga dengan kita memerdekakan satu budak, maka lebih besar pun, masih lebih besar pahala ataupun ganjaran yang kita dapatkan dari menafkahkan keluarga. Dan di sini dicontohkan atau dibandingkan juga tasaddaqta bihi ala miskin, itu satu dinar yang kita sedekahkan, yang kita berikan kepada orang miskin sebagai nafkah, itu masih jauh lebih besar satu dinar yang kita nafkahkan kepada keluarga kita. Jadi sebagai salah satu bentuk keseriusan misalnya wali santri di dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, terutama sekali kepada putranya, misalnya ada keluarganya yang sedang menuntut ilmu ataupun sedang menjadi santri, itu misalnya sering gak kos, misalnya tepat waktu. Itu karena di dalam kitab Ta'lim Muta'allim itu jelaskan bahwasanya yuhtaju fi ta'allumi wa fi tafaquhi ila jiddi talaqah, itu dibutuhkan di dalam belajar ataupun dalam menjadi agar menjadi mufaqih fiddin, itu orang yang paham agama, kepada tiga keseriusan. Yang pertama, tiga keseriusan tersebut harus dimiliki oleh al-muta'allimu al-awil muta'allimi, itu oleh orang yang belajar tersebut. Nah, di sini kan banyak putra-putra bapak-bapak ibu-ibu yang jadi santri, yang muta'allim, yang sedang belajar menuntut ilmu. Maka kalau orang yang belajar tersebut ataupun al-muta'allim itu sendiri tidak serius, maka tidak akan mendapatkan apa yang dia peroleh, karena bagaimana mungkin akan mendapatkan hal yang luar biasa sedangkan dia hanya biasa-biasa saja. Kedua, itu al-ustaz, yaitu ustaz ataupun pembimbing. Bagaimana mungkin seorang yang hendak mendapatkan ilmu ataupun menjadi mufaqih, orang yang menjadi pandai ilmu agama itu tanpa bimbingan dari seorang ustaz. Karena banyak nanti ustaz yang hanya gelarnya ustaz, tapi mereka itu afda bi ghairi ilmin. Mereka itu
mereka itu aftau bi ghairi ilmin. Mereka itu mengatakan ini aku tuh berfatwa dengan tanpa ilmu. Maka mereka itu salah satu contoh daripada orang yang dulu fadallu. Mereka itu yang sesat dan menyesatkan. Ada yang mengatakan man ta'allama bi ghairi ustadi fastadu syaitan. Maka oleh karena itu kita disuruh untuk memilih ustaz atau pembimbing yang baik agar kemudian tidak menjadi dol dan adallu, sesat dan menyesatkan. Yang terakhir yaitu dari keseriusan yang harus dipikul oleh orang itu ialah al-abu, seorang ayah ataupun orang tua. Secara umumnya itu orang keluarga. Nanti seorang ayah atau keluarga itu berperan penting di dalam fi tahsili ibni al-ilm. Seorang ayah itu sangat berperan penting dalam keterampilan anaknya itu mendapatkan ilmu, karena la budda min jiddihi wa sa'ihi fi tahsili bani al-ilma. Itu harus benar-benar berjuang, bersikeras, berusaha, bersungguh agar kemudian anaknya itu menjadi orang yang berilmu ataupun mendapatkan ilmu, orang yang alim. Kalau tidak anaknya mendapat ilmu, maka jelaskan itu cucunya yang akan mendapat ilmu. Kalau tidak cucunya, maka yang di bawah-bawahnya. Guru kita Dr. Alisman Guru Bukhari itu pernah mengatakan, laisatil mafakhiru minat tullabi ila syuyukhihim walakinnal mafakhiru minat syuyukhi ila tullabihim. Kebanggaan sejati, kebanggaan yang hakiki itu bukan yang berasal dari seorang murid kepada gurunya, karena itu hal yang biasa. Akan tetapi kebanggaan yang sejati, yang hakiki itu yang berasal dari seorang guru terhadap muridnya, karena hal itu yang luar biasa. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ila ahsani sabilil habib. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cek. Buka halaman 232. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddithu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Imamun adilun wa syabun nasha fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynahu muttafaqun alaih.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan kelak yang akan mendapatkan naungan pada padang mahsyar, yang dimana pada hari itu tidak ada naungan illa zilluh, kecuali naungannya. Semua manusia pasti mendambakan keselamatan pada yaumul mahsyar, yang dimana pada hari itu matahari sangatlah dekat. Manusia berdesak-desakan dan tidak ada untuk tempat berteduh. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk memberikan kabar gembira. Maka oleh karena itu 7 golongan kelak yang akan mendapatkan naungan padang mahsyar, yaitu yang pertama, al-imamul adil, yaitu adalah pemimpin yang adil. Pemimpinnya mengenai masalah pemimpin, tidak mengenai masalah pemimpin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa semua kita ini adalah merupakan pemimpin. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah merupakan pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seorang imam itu adalah merupakan pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. War rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seorang suami itu adalah pemimpin pada keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan seorang istri itu juga merupakan pemimpin pada rumah suaminya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kemudian orang yang mampu berlaku adil terhadap apa yang dipimpinnya masing-masing kelak akan ditempatkan di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya orang yang berlaku adil menurut pandangan Allah kelak akan ditempatkan di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Mereka yang adalah orang yang berlaku adil dalam keputusannya terhadap keluarganya dan terhadap apa yang mereka pimpin. Dari sini kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa keadilan seorang pemimpin adalah syarat utama untuk mendapatkan kemuliaan ini. Kemudian wasabun nasa fi ibadati rabbih, dan seorang pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang golongan kedua. Kemudian golongan ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut ingin ke masjid. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan dua orang yang saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaihi, dia berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan berpisah karena Allah. Wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, dan seorang laki-laki da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin, yang diajak untuk berbuat serong oleh seorang perempuan. Faqala inni akhafullah, kemudian si laki-laki itu berkata, inni akhafullah, sungguhnya saya takut kepada Allah. Kemudian yang ke 6, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yaitu seorang laki-laki yang bersedekah dengan secara sembunyi-sembunyi, hatta la ta'lama shimaluhu, sehingga tidak mengetahui oleh tangan kanannya oleh tangan kirinya ma tunfiqu yaminuhu, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynahu, dan seorang laki-laki yang menyebut nama Allah khalian di tempat yang sunyi, fafadat aynahu, sampai meneteskan air mata. Muttafaqun alaih, hadis ittifaq Bukhari Muslim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada mereka kami ucapkan terima kasih. Pengajian
pengajian sekaligus pengijazahan kitab Riyadhus Shalihin yang telah kami hatamkan dalam jangka waktu 5 tahun 6 bulan oleh guru kami Al-Mukarram Tuan Guru Haji Munajib Khalid. Zikir yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhajirin dan doa yang akan didoakan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Suhaidi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Mukarram Tuan Guru Haji Suhaidi yang sangat dihormati, Tuan Guru Haji Muhajirin, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin, Tuan Guru Haji Muhammad, Tuan Guru Haji Mujibur Rahman, dan para masyayikh, para ustaz, para mudabbirin dan mudabbirat, para wali santri, para santriwan Darul Quran wal Hadis yang sangat-sangat berbahagia di kesempatan makin ini karena sampun menghatamkan Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan dijajari tiang progoniki walaupun masing-masing memiliki spesialisasi, lalu waktu ujian ini arah dua macam ujian, arah paling imtihan